Enggak. Baik, terima kasih. Mungkin kita mulai aja acara kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Ramadanti Febriani. Saya di sini alhamdulillah mendapat kesempatan menjadi moderator dan pembawa acara. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun nih supaya agak semangat dikit hari ini kan. Mantap. Kalau misalnya yang belum makan siang, jadi sambil makan siang juga boleh. Yang penting tetap fokus kan Ustadz untuk menerima materi pada hari ini. Betul. Makan siang di warung ketan, setelah itu jangan lupa dibayar. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para peserta webinar. Cakep. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi. Air mata jatuh berderai melihat tetangga mengambil buah cermai. Dikarenakan para peserta webinar sudah ramai, alangkah baiknya acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat nih. Jingganya senja berwarna merah, tanda sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan hati kita menuju pintu-pintu kebaikan. Shalawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita menyampaikan sholawat kepada beliau, kita mendapatkan satu tiket syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dewan Pembina PPJKBA Indonesia, yang kami hormati Ketua PPJKBA Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber yang teristimewa, serta yang kami banggakan, para peserta webinar yang berbahagia. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyampaikan dan mengucapkan basmalah, acara hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan satu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk acara pertama adalah sambutan dari pembina PPJKBA Indonesia dan sekaligus membuka acara pada hari ini yang diwakilkan kepada Ustadz. Kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya Ustadz, Ustazah, guru dan juga teman-teman yang saya hormati, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala siang ini alhamdulillah tanggal 2 September 2021 kita berada pada agenda Tadarus Jurnal Bahasa Arab yang ke-7 sejak diprakarsai pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah barokah dari bulan Ramadan kemudian bersambung sampai hari ini dan insya Allah akan terus kita laksanakan. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ustaz-ustaz yang saya hormati, saya tidak sepandai seperti Mbak Suci, jadi saya tidak berpantun. Saya sudah berpikir dari tadi, kemudian tidak muncul-muncul idenya. Daripada saya stres memikirkan pantun, saya tampil apa adanya. Nah, semangat Ustaz. Teman-teman dari Padang dan juga dari Riau biasanya adalah pandai berpantun, sekalipun hanya melihat warna saja itu sudah keluar bait pantun. Gitu. Pada kesempatan ini kami atas nama pembina mewakili juga pembina yang lainnya, karena pembina ada tidak hanya saya, kemudian ada Ustaz Nurul Huda,
kemudian juga ada yang dari IMLA, ada Dr. Mukbib juga, jadi termasuk pembina di sini juga. Enggak ya? Enggak. Kalau Dr. Mukbib pembina di PBA. Nah, di sini kami memberikan apresiasi, termasuk juga kepada Kang Azki yang memang sebagai nahkoda untuk menggerakkan bahtera perjunalan di lingkungan IMLA secara umum, kemudian lebih khusus adalah kajian bahasa Arab ya di sini. Contohnya saya hormati, seharusnya memang dari kita yang selaku pengelola, kemudian pelaksana atau boleh di original para penggila jurnal itu, kita masing-masing memiliki target capaian mulai dari sisi akreditasi, kemudian juga berapa orang yang dalam tanda kutip telah kita selamatkan jabatan akademiknya, karena tidak menutup kemungkinan jurnal kita ini kan menjadi sasaran oleh senior dan juga oleh kolega kita yang kemudian memerlukan tempat untuk publikasi karya ilmiah sebagai syarat pemenuhan hukumnya itu. Kita juga banyak belajar dari teman-teman yang lain, wabil khusus dari Kang Azki itu yang masih memegang rekor ya Kang Azki ya sebagai lektor kepala termuda se-Indonesia kalau tidak salah, mudah-mudahan belum tergeser kan. Masih disebut aja. Masya Allah. Sebut aja demikian karena termuda untuk lektor kepalanya, dan ini nama untuk mencapai itu kan bukan sesuatu yang mudah karena harus ada nilai publikasi, dan disinilah tempatnya itu. Sekalipun memang syaratnya ada syarat kategori bidang A, B, C, dan D yang harus kita penuhi. Tapi dari sekian banyak itu ternyata yang susah adalah memang publikasi. Susah dalam artian itu tidak memerlukan waktu yang panjang dan melalui proses yang harus dilalui untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sehingga kelebihan kita yang berada di jurnal ini adalah satu, kita sudah menepis satu kekhawatiran ketika kita yang selaku dosen yang kemudian di suatu waktu akan masuk kepada hukum yang lebih tinggi. Yang teman-teman sekarang di 150 mempersiapkan diri untuk masuk yang ke 200. Atau mau loncat ke 300 pun itu bagus. Yang di lektor baik 200 maupun 300 maka bersiaplah untuk ke lektor kepala baik 400 maupun 550 atau 700 ya. Itu menjadi penting untuk kita siapkan dari sekarang, dan jurnal inilah salah satu pijakannya. Dan apalagi teman-teman yang ada di jurnal mengetahui kualitas mana jurnal yang Sinta 2, 3, lalu kita mau ke hukum yang lebih tinggi, maka setidaknya kita melirik Sinta 2. Dan untuk memiliki dan mencapai pada grade Sinta 2 ini juga diperlukan ya pelatihan dan semuanya. Baik bagaimana memperbaiki kualitas yang naskah publikasi yang akan dihadirkan kepada pembaca, termasuk juga memperbaiki kualitas pelayanan di internal dari Dewan Redaksi ini. Ini menjadi penting semuanya. Dan jurnal kita ini, PPJKBA, tempat kita adalah tempat di mana kita bahasanya adalah kawah candra di muka, di mana kita akan banyak belajar. Teman-teman jadi pengelola ketika ada permasalahan dalam manajerial tentang jurnal, boleh kemudian dikonsultasikan dengan teman-teman yang lain yang berada di dalam grup PPJKBA. Misalkan kita jadi reviewer, kemudian jadi editor, ada semacam kesulitan tersendiri pun boleh sharing dengan yang lainnya, akan mendapat banyak pembelajaran di sini. Adalah tempat kita di mana kita belajar, dan teman kita adalah juga guru kita, jadi pembelajaran dengan teman sebaya. Ini menjadi penting. Kalau kita lihat di grup di grup PPJKBA itu rata-rata seusianya tidak terpaut jauh. Hampir kita itu seusia. Misalkan Kang Azki ya hampir seleting seusia dengan Mbak Suci, atau sebaliknya Mbak Suci itu selevel dengan Kang Azki. Gitu. Tidak jauh ya. Ya, kepala 2, kepala 3 itu kan 11-12 ya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Suci yang kemudian nanti akan mengawal perjalanan kegiatan webinar Jurnal Bahasa Arab sesi yang ke-7 ini sampai selesai, dan kita harapkan nanti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan, ide-ide yang akan disampaikan oleh para pemateri, termasuk juga terima kasih kepada Kang Mahfuz dari Jurnal At-Ta'rif. Insyaallah nanti ada pengalaman penting yang akan disampaikan. Terima kasih juga untuk Kang Ade Arif dari Jurnal Ta'lim Al-Arabiyah, dan juga ke Kang Ahmad Arifin
Dan ucapkan juga terima kasih. Tidak ketinggalan juga kepada Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah yang bergabung dalam kegiatan ini. Kayaknya memang kita kalau di jurnal itu lebih akrab manggilnya pakai Kang gitu ya. Kang Azki ini. Berapapun usianya Kang. Tetapi kalau Mbak Suci nggak boleh dipanggil Kang, tetap Mbak Suci. Jadi menggambarkan kedekatan, jadi tidak ada gap. Nah. Dan inilah tempat kita belajar bersama dan juga sesuatu yang berkaitan dengan masalah jurnal kebahasa Araban, kajian bahasa Arab. Di sinilah kita akan memperbaiki dan kita sudah dapat banyak pelajaran dari 6 sesi tadarus jurnal sebelumnya, di mana insya Allah menjadikan kita lebih siap dan lebih matang dalam keilmuan yang kita tekuni sekarang ini, baik di pendidikan bahasa Arab maupun di sastra bahasa Arab. Tapi masih ada kaitan dengan kebahasa Araban. Selamat bertadarus semuanya, Ustadz-Ustadzah. Dan dengan ini kami buka secara resmi tadarus pada kesempatan kali ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus jurnal bahasa Arab sesi ke-7 dengan resmi dibuka. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik, kemudian menginspirasi untuk melahirkan tadarus yang ke-7 insya Allah. Setiap kita adalah pemateri, setiap kita adalah peserta, maka tinggal tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Terima kasih dan selamat untuk Kang Azki bersama dengan teman-teman pengelola yang lainnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Alkis Nurdianto. Alhamdulillah acara bisa kita lanjutkan. Selanjutnya penyampaian materi dari masing-masing narasumber yang luar biasa pengalamannya, yang luar biasa sekali ilmunya. Yang pertama adalah Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak, yang kedua ada Ustadz Ade Arif Ardiansyah, dan yang ketiga pemateri kita adalah Ustadz Ahmad Arifin. Sebelum kita masuk sesi penyampaian materi, mungkin saya sapa terlebih dahulu masing-masing narasumber. Yang pertama Ustadz Mahfuz. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah ada di ruang virtual Zoom hari ini? Waalaikumsalam, hadir jelas dan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, semakin semangat untuk mengikuti tadarus jurnal hari ini. Kemudian pemateri yang kedua kita sapa terlebih dahulu ada Ustadz Ade Arif Ardiansyah dari Bandung. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah ada di ruang virtual Zoom? Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah. Yang ketiga ada Ustadz Ahmad Arifin dari Lampung nih. Tadi sudah dari timur Indonesia, kemudian ke barat, sekarang ke tengah, sekarang kita agak ke barat gitu ya, ke Sumatera. Gimana nih kabarnya Ustadz Ahmad Arifin? Ya, alhamdulillah sehat. Ustazah Suci. Siap. Alhamdulillah. Baik, karena ketiga pemateri kita sudah hadir, kita masuk pada sesi pertama, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak, yang beliau adalah salah satu pengelola jurnal di IAIN Palangkaraya. Sebelumnya saya sampaikan kepada masing-masing pemateri bahwa waktu yang kami berikan adalah 20 menit maksimal. Nah, sebelumnya kami bacakan untuk CV beliau, yaitu nama adalah Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak. Beliau bisa dihubungi melalui email mahfuzrizkymubarak@iainpalangkaraya.ac.id. Kemudian ketika para peserta webinar ingin menghubungi beliau secara langsung, mungkin bisa via WhatsApp yang nomornya adalah 0853 34311555. Nah, saat ini pengalaman beliau itu sudah banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi managing editor di Jurnal Al-Ta'rif, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangkaraya, yang ternyata itu sudah terakreditasi Sinta 3. Nah, selain itu beliau aktif di berbagai kegiatan, terutama dalam kepengurusan IMLA dan menjadi editor di jurnal-jurnal nasional. Selain itu beliau dosen aktif di PBA IAIN Palangkaraya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kali ini. Yang pertama kepada Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak, kami persilahkan.
Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, para asatidz, teman-teman semua, PPT saya sudah muncul ya di layar. Sudah Ustadz, sudah. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat serta hidayahnya lah alhamdulillah. Meskipun saat ini kita masih dalam sesi virtual, tapi ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi silaturahmi kita juga kepada para teman-teman, khususnya para marginal. Jadi masyarakat gila jurnal. Kenapa kok dikatakan gila jurnal? Ya artinya dengan berbagai macam kesibukan yang kita rasakan, yang kita alami selama kita, ya mungkin ada yang teman-teman pastinya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi, maka tentu kita juga perlu meluangkan waktu yang nantinya ini juga pastinya bermanfaat, khususnya pada aspek publikasi ilmiah. Nah, baik teman-teman, saya mungkin tidak terlalu banyak membahas tentang kurikulum vitae karena sudah disebutkan juga oleh Ustazah Suci. Jadi saya memang aktif di beberapa jurnal juga, membantu teman-teman jurnal, ya salah satunya adalah di jurnal Arabiyatuna. Ini Arabiyatuna sudah Sinta 2. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengelola atau sebagai section editor. Kemudian juga jurnal Al-Suniyat punya UPI Bandung. Ada jurnal Lugawiyat juga. Jurnal Lugawiyat ini adalah di Pondok Pesantren Darul Qawah Dakwah, karena saya juga dulunya alumni dari pondok pesantren tersebut, sehingga ya alhamdulillah ini bentuk pengabdian, ya bentuk pengabdian saya sebagai alumni untuk lembaga yang dulu saya pernah mengenyam ilmu di sana. Saya juga aktif di jurnal Nasri, yang mungkin ada dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ya, di Sinjai. Kemudian sama editor Alimba juga di Jurnal Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Madura. Kemudian yang terakhir yang saya juga ikut di jurnal Uslub. Uslub ini adalah yang dikelola oleh Win Jambi ya kalau nggak salah. Nah, tapi yang paling pertama adalah ini, yang jurnal yang saya kelola ini adalah jurnal Al-Ta'rif, yang mana ini benar-benar ya jurnal yang saya fokus baik dari aspek internal maupun eksternalnya. Baik, saya boleh sedikit cerita bagaimana pengalaman saya untuk mengelola jurnal Al-Ta'rif ini, yang mana ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman buat teman-teman sehingga menjadi semangat dalam aspek pengelolaan jurnal. Perlu teman-teman ketahui, saya mengelola jurnal Al-Ta'rif ini sebenarnya baru saja kok, baru tahun 2018. Nah, jadi baru tahun 2018, jadi dulu dari tahun 2013 sampai 2018, jurnal ini masih belum saya kelola. Jadi di awal-awal 2018 inilah saya baru mulai kelola. Dan saat itu memang jurnal ini masih belum terakreditasi. Jadi sama-sama apa ya istilahnya, meskipun ini sudah dari tahun 2013, tapi karena belum terakreditasi dan juga masih sedikit banyak sekali pembenahan, maka ya kita mulai. Tapi tentu saya yakin teman-teman yang namanya membangun jurnal itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan dalam arti perlu semangat yang ekstra ya. Apalagi sifatnya meneruskan, bukan membangun dari awal, meneruskan. Kalau meneruskan ini kan terkadang apa ya, perlu ada yang namanya motivasi lebih untuk memulai meneruskan sesuatu yang tidak kita mulai. Kalau kita memulai sesuatu, otomatis kan kita sudah komitmen dari awal. Tapi karena ini sifatnya adalah warisan, gitu, maka inilah yang dinamakan ada motivasi lebih. Jadi apa sih motivasinya kok saya semangat gitu loh untuk mengelola jurnal, dan alhamdulillah sepanjang jalan dari tahun 2018 sampai sekarang 2021, dari yang awalnya belum terakreditasi, sekarang alhamdulillah tembus di akreditasi Sinta 3. Sebelumnya Sinta 5. Sinta 5 terus kita ajukan lagi, alhamdulillah tembus di Sinta 3. Nah, apa motivasi pertama untuk mengelola jurnal ini, teman-teman? Yang paling pertama adalah satu, apa motivasinya? Yang pertama adalah bisa baca, teman-teman bisa baca sendiri ya, apa motivasi pertama? Traveling.
kok bisa kok ada traveling, itu motivasi pertama. Saya buktikan teman-teman. Ini teman-teman mungkin tahu kalau yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengenal siapa beliau. Beliau adalah selaku managing editor di jurnal JIIS. Jurnal JIIS ini sekarang Journal of Islamic Studies sudah terindeks Scopus. Nah, kemudian yang ini juga mungkin kalau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pasti mengetahui siapa beliau. Beliau adalah Pak Nida Fadlan, salah satu editor dari Jurnal Studi Islamika, terindeks Scopus juga. Kemudian yang ini, nah ini PPJKBA, bersama keluarga besar PPJKBA. Nah, saya selalu mengatakan, mengelola jurnal itu membawamu kemana saja. Nah, kok bisa? Iya. Kenapa kok tiba-tiba saya semangat betul untuk mengelola jurnal? Alasan yang pertama saya adalah traveling, serius, lillahi ta'ala. Karena dari sini, kalau kita yang istilahnya berafiliasi di institut negeri, kita ada istilah SPPD, perjalanan dinas gitu ya. Nah, ketika saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola jurnal ini, maka ada satu yang membuat saya tertarik. Kenapa? Tiba-tiba saya, yuk kamu berangkat ke provinsi ini untuk mengikuti pelatihan jurnal. Siapa yang tidak suka? Bagi saya yang jiwanya traveler, ini menjadi nomor satu. Serius. Nah, maka alasan yang pertama saya, ketika saya kok bisa semangat untuk mengelola jurnal itu, yang pertama adalah traveler. Karena jiwa saya pun adalah jiwa traveler. Nah, maka dimulai dari sini, alhamdulillah, maka semakin banyak istilahnya semakin banyak kita itu berkomunikasi dengan orang yang di luar dari afiliasi saya, maka justru itu akan memperbanyak hubungan kita dengan masyarakat yang lain, khususnya para pengelola jurnal yang lain. Maka dari itu saya munculkan motivasi kedua saya setelah traveling adalah mengenal dan akrab dengan pakar pendidikan bahasa Arab dan kebahasa Araban. Ini motivasi saya kedua. Jadi berawal dari saya suka traveling, diberangkatkan ke sana kemari, saya mulai mengenal dengan berbagai macam para pengelola dan juga para calon mitra bestari yang mana beliau itu adalah seorang pakar dalam bidang bahasa Arab dan kebahasa Araban. Nah, apa buktinya teman-teman? Sampai saat ini, alhamdulillah, jurnal Al-Ta'arif itu memiliki 28 mitra bestari atau reviewer. Memiliki 28 mitra bestari, yang mana 18 dari negara Indonesia, yang kedua 10 dari luar negeri. Jadi dari 28 mitra bestari atau reviewer, 18-nya itu dari negara Indonesia, dan 10 orang dari luar negeri. Dari mana saja? Yang pertama, dari 3 orang dari negeri Malaysia, 1 orang dari negara Italia, 1 orang dari negara Qatar, 1 orang dari negara New Zealand, kemudian 1 orang dari negara Yaman, 1 dari negara Iran, 1 dari negara Australia. Terakhir, 1 dari negara Algeria, atau kita lebih mengenalnya Aljazair. Nah, maka ini menjadi motivasi yang luar biasa juga. Dari awal yang saya memulai dengan traveling, kemudian saya mengenal dengan banyak orang, sehingga orang-orang tersebut juga punya aktif peran yang besar dalam meningkatkan kualitas jurnal yang kita kelola. Apa buktinya sih? Nah ini. Mungkin kalau para asatidz yang mengunjungi di website jurnal kami, di Jurnal Al-Ta'arif, akan melihat ini berbagai macam mitra bestari atau reviewer yang dari berbagai macam negara. Mau lihatnya lebih tinggi lagi buktinya nih. Bukti emailnya. Ini komunikasi saya dengan Italia. Ada lagi, ini komunikasi saya dengan Andy Bond, ini Dr. Andy Bond dari Australia. Kemudian, ini saya WA langsung dengan Dr. Ihsan Maziantos, ini beliau adalah orang Iran. Ya, meskipun sebenarnya English foreign language, tapi karena sifatnya tentang kebahasaan, maka nyangkut. Kemudian yang terakhir, Dr. Wadi bin Hadi, ini beliau dari Yaman. Bahkan dari sini juga, ini memunculkan MOU kita kepada luar negeri. Jadi implikasinya tidak hanya di jurnal kita, tapi juga kepada perguruan tinggi kita. Makanya bahkan beliau mengatakan, hal tahtaju mu'allim di Indonesia. Di Indonesia perlu guru nggak? Ada tawaran seperti itu dari beliau. Dan ini kita manfaatkan akhirnya. Jadi tidak hanya sebatas efek untuk perkembangan di jurnal yang kita kelola, tapi juga menambah kerjasama kita dengan kampus di luar negeri. Nah, jadi begini. Jadi alasan pertama dari traveling, yang kedua kita semakin banyak mitra, kita semakin banyak mengenal, apalagi tingkatnya di ranah internasional. Nah,
Kemudian motivasi saya selanjutnya, kenapa kok saya masih semangat mengelola jurnal? Akhirnya teman-teman, dari kita aktif dalam pengelolaan jurnal, berbagai macam judul yang masuk itu juga menjadi ide kita untuk menulis artikel selanjutnya. Nah, alhamdulillah, mungkin teman-teman kalau bisa melihat, justru mayoritas terbitan ini dimulai dari tahun 2020. Jadi saya baru memulai itu dari tahun 2020 sampai 2021. Itu baru memulai menulis. Mengelola dari tahun 2018, menulisnya dari tahun 2020-2021. Kenapa kok banyak? Ya karena berbagai macam ide yang masuk dari artikel-artikel teman-teman yang masuk. Oh ya, kok ini menarik ya artikel yang ini. Sehingga itu juga menjadi acuan kita, juga menjadi ide kita untuk mulai menulis, khususnya untuk publikasi jurnal. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita berbagai macam berbicara tentang motivasi, sumber motivasi kita untuk mengelola jurnal, saya kasih nih sedikit tips sederhana. Bagaimana kok kita mudah ya, kan kita bisa melihat ya tadi ya di tahun 2020 bisa menerbitkan 6-7 artikel gitu, kok bisa gitu ya. Ke Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Sederhana teman-teman, dan ini juga saya terapkan ketika teman-teman ingin masuk ke jurnal Al-Tarikh. Simple, saya tidak mau berpanjang lebar tentang ini, tapi saya kasih tips simple saja. Yang pertama, latar belakang. Kalau latar belakang, teman-teman, saya sarankan fokus saja kepada problem yang diangkat serta solusi yang ditawarkan. Jadi contoh misalnya ada judul efektivitas penggunaan media efektivitas penggunaan media apa dalam pembelajaran Maharov Kalam. Nah, teman-teman, di latar belakangnya saya sarankan jangan melebar, langsung fokus saja tentang efektivitas penggunaannya atau langsung saja kepada membahas problematika sehingga kok harus pakai penggunaan media yang ini. Nah itu, jadi tidak lagi kita membahas bahasa adalah, bahasa Arab adalah, media adalah, terlalu lebar teman-teman. Nah ini tips sederhana bagaimana kita bisa menulis mudah dalam publikasi artikel di jurnal akreditasi. Kemudian di metode penelitian, minimal ya teman-teman, dalam metode penelitian itu ada 3 komponen yang perlu dilengkapi. Apa itu? Pertama, pendekatan yang digunakan apa? Teknik pengumpulannya apa? Teknik analisis datanya bagaimana? Nah, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Ya, jabarkan hasil temuannya secara rinci, kemudian berikan pembahasan. Kebanyakan teman-teman itu banyak yang memasukkan hasil penelitian, tapi pembahasannya tidak ada. Nah, kebanyakan di situ yang menjadi problem juga. Kemudian yang terakhir referensi. Saya sarankan teman-teman perbanyak referensi dari jurnal. Nah, mudah-mudahan dari tips yang sederhana ini mudah-mudahan bisa diterapkan teman-teman juga untuk mudah menulis artikel atau mempublikasi artikel di jurnal akreditasi. Jadi saya tidak hanya kita membahas tentang motivasi, kita juga membahas bagaimana sih tips sederhananya untuk mengelola jurnal tersebut. Untuk mempublikasi artikel di jurnal akreditasi. Oke. Saya kira sampai di situ saja untuk materi saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak. Luar biasa sekali pengalaman beliau dalam mengelola jurnal dan pengalaman beliau dalam menulis artikel yang bisa menjadi tambahan motivasi untuk kita tetap istiqomah dalam menulis. Baiklah, kita setelah jalan-jalan ke Kalimantan tadi, kita akan jalan-jalan nih ke Jawa, yaitu di Jawa bagian barat. Di sini ada pemateri kita juga yang luar biasa, ada Ustadz Ade Arif Ardiansyah dari UIN Bandung. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama lengkapnya adalah Ustadz Ade Arif Ardiansyah. Nah, beliau juga di IPNU Jawa Barat, kemudian menjadi sekretaris Yayasan Al-Hafiz. Kemudian penghargaannya juga sangat banyak sekali, salah satunya menjadi awardee beasiswa unggulan Kemendikbud UIN Bandung dan salah satu pembicara di Second International Conference on Arabic Language. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi dari beliau, bagaimana membangun satu jurnal yang sekarang sudah terakreditasi Sinta 3 juga. Nah, kepada Ustadz kami persilahkan. Oke, baik. Suaranya terdengar?
Terdengar Ustaz, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PPJKBA Dr. Azki, Atallahul Baqoah, semoga panjang umur, sehat selalu. Abu Yatakis sebagai pembina kita ya di PPJKBA, dan pemateri yang pertama Ustadz Mahfud dan Ustadz Ahmad Arifin serta Ibu Moderator Ustadzah Suci. Semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pemateri yang pertama tadi Ustadz Mahfud telah menjelaskan pengalaman-pengalamannya dalam mengelola jurnal. Tentunya saya pun tidak beda jauh ya. Pengalaman saya dalam mengelola jurnal juga tidak beda jauh. Jurnal Ta'lim Al-Arabiyah itu sudah ada sejak lama sebetulnya, tapi kemudian berganti kepengurusan, berganti kaprodi, menjadi berbeda lagi kepengurusannya, sehingga seolah-olah kita meneruskan tidak dari nol mengelola Jurnal Ta'lim Al-Arabiyah. Tapi baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit kalau tadi Ustadz Mahfud bercerita tentang pengalamannya, kalau saya ingin pada kontennya ya. Konten bagaimana sebetulnya strategi kita dalam strategi sukses dalam menulis di jurnal ilmiah terakreditasi ya. Belajar dari beberapa pengalaman. Seperti yang kita tahu bahwa jurnal ilmiah itu yaitu terbitan ilmiah yang berkala, yang berisi hasil penemuan baru, pengembangan, modifikasi teori, konsep yang sudah ada, baik hasil penyelidikan empirik atau kajian yang diterbitkan oleh universitas, ya, seperti kita yang di PPJKBA rata-rata adalah di bawah universitas atau organisasi seperti Jurnal Al-Arabi ya, di bawah IMLA, ada juga yang swasta ataupun pemerintah. Baik, nah ini alasan menulis artikel ilmiah. Ada berbagai alasan, banyak orang yang punya alasan mengapa menulis jurnal ilmiah. Ada untuk syarat beasiswa, untuk mencari tambahan uang misalkan, atau promosi diri, atau kenaikan pangkat, atau syarat universitas gitu ya, lulus dari universitas dan sebagainya. Ini syarat alasan-alasan orang menulis artikel jurnal ilmiah. Apa hambatan menulis itu? Ya, tentunya banyak sekali hambatan yang kita hadapi ketika menulis. Misalkan bingung ya, harus memulai dari mana menulis itu. Misalkan. Atau tidak ada fasilitas, kurangnya referensi, biayanya mahal. Ada kesan biayanya mahal, diterbitkan di Sinta 2 misalkan. Kalau di Sinta 3 kita masih tidak fee ya, gratis ya. Kalau mungkin atau yang di internasional biayanya mahal gitu. Ada juga yang alasannya itu sibuk kuliah sehingga tidak sempat untuk menulis. Atau ketika kita jadi dosen tidak ada proyek penelitian atau tidak punya ambisi untuk naik jabatan. Banyaklah sebetulnya hambatan-hambatan dalam menulis jurnal ilmiah. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan? Nah, ini apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin menulis jurnal atau menulis naskah jurnal. Yang harus dilakukan adalah memperhatikan gaya selingkung. Nah, ini yang harus pertama kali kita lakukan adalah lihat gaya selingkungnya. Banyak sekali yang mengirimkan jurnal ternyata tidak mengikuti template yang ada. Biasanya kalau di setiap jurnal, misalnya Ta'lim Al-Arabiyah itu ada template jurnalnya. Nah, kita ikuti dari mulai fontnya seperti apa, kemudian panjang katanya berapa kata misalkan gitu, istilah-istilah yang digunakan seperti apa misalkan gitu. Tentunya setiap jurnal punya ciri khas tersendiri dalam dalam aturan-aturan penulisannya. Kemudian wajib melakukan pengecekan status jurnal. Nah, kadang-kadang asal submit saja ternyata jurnalnya sudah tidak diurus gitu ya.
tidak diurus dan tidak menerbitkan lagi. Ada yang seperti itu. Kemudian boleh mempresentasikan di berbagai kongsi untuk mendapatkan banyak masukan. Nah yang terakhir tabah sabar melakukan setiap revisi. Tentunya ada revisi-revisi dalam setiap kita submit jurnal ya. Kemudian apa yang jangan dilakukan ketika menulis? Nah, memasukkan artikel yang sama pada saat yang bersamaan ke beberapa jurnal ini sangat fatal sekali ya. Saya kemarin terbitan yang Juni itu ada pernah melihat satu judul yang diterbitkan oleh 2 jurnal dan itu bahasa Arab. Saya tidak akan menyebutkan di sini ya jurnal yang mana, tapi sama persis gitu isinya. Itu hati-hati, kita sebagai pengelola juga kita sebagai penulis harus hati-hati ya. Usahakan jangan sampai mengirimkan judul yang sama di 2 jurnal. Kemudian menjadi proceeding artikel sama di berbagai konferensi atau produksi ulang artikel. Jadi artikel yang sudah terbitkan lagi. Nah, itu tolong dihindari. Nah, kemudian memulai menulis ya, menentukan jurnal ilmiah yang akan dituju. Misalkan ke ta'lim, ke ta'rib atau ke al-arabiyah misalnya, ataupun ke jurnal-jurnal bahasa Arab yang lainnya. Cari author guidance-nya. Nah, ini yang penting. Cari author guidance dan panduan penulisannya. Itu yang sangat-sangat penting. Ya, sangat penting. Kemudian mencari salah satu contoh artikel. Ya. 3 kata yang harus kita perhatikan. ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian menulis artikel sesuai dengan petunjuk. Ya. Petunjuk itu template jurnal yang sudah ada di masing-masing jurnal. Kemudian, nah ini prosesnya. Proses mulai penelitian, menulis naskah, mengirimkan naskah, proses review. Kemudian ada revisi, ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu proses revisi. Ada yang dipublikasikan, ada yang kemudian dikembalikan pada autor ya, atau penelitinya. Nah, biasanya yang menjadi hal yang horor ada di sini nih. Ada autor yang baru saja mengirimkan, terus nge-WA biasanya. Pak, kapan naskah saya diterbitkan? Kan horor ya. Pak, kapan? Baru saja mengirimkan, sudah menanyakan kapan naskah saya diterbitkan. Itu kan perlu proses gitu ya. Kalau jurnal ilmiah bukan seperti tulisan-tulisan yang di media sosial langsung terbitkan, kita ketik dikirim langsung terbitkan, tapi melalui proses-proses yang ilmiah. Makanya di sini disebut jurnal ilmiah, bukan jurnal yang non ilmiah gitu. Karena melalui proses itu tadi review ya. Oke, kemudian nah ini secara umum ya, di berbagai jurnal biasanya umum seperti ini. Bagian-bagian naskah jurnal itu ada judul, kemudian siapa penulisnya, afiliasinya dari mana kampus, misalkan ada abstrak, introduction, kemudian metode, result and discussion, kemudian ada kesimpulan ya, ada juga referensi. Ini secara umum ya, secara umum seperti ini. Nah, kemudian struktur umumnya Imrad Kar ya, introduction, method, result and discussion, conclusion, kemudian ada juga yang menggunakan ini ya, acknowledgement. Acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih, kontribusi. Ada di, kalau tidak salah di Izdihar itu ada, di jurnal Izdihar di UMM itu ada ini. Kemudian reference gitu ya. Nah, ini judul nih, judul. Nah, judul yang baik itu yang seperti apa? Judul yang baik itu harus yang ringkas ya, jelas, unik, dan menarik perhatian pembaca. Ya, karena judul itu adalah abstraksi tertinggi dalam pengenalan pertama dari isi naskah. Nah, ini saya ambil dari Al-Arabiyat, jurnalnya Ustaz Azki ini ya. Ini judul-judulnya sangat sederhana gitu ya. Tapi ini menjadi bahan rujukan banyak orang merujuk ke sini karena menjadi babonnya. Contoh yang Prof Fahru Roji gitu ya, Fahru Roji.
pembelajaran bahasa Arab, problematika dan solusinya. Itu kan sebetulnya tidak panjang judulnya, tapi menjadi babonnya, sehingga banyak yang mengutip judulnya. Jadi menulis judul pun ada strateginya. Cari judul yang sedang tren misalkan gitu, kayak Ustadzah Suci itu suka menulis judul yang sedang tren, mengirim di berbagai jurnal, luar biasa ini moderator kita. Semangat Ustadz. Kemudian, nah ini judul yang terlalu panjang misalkan ini ya, saya kasih contoh. Efektivitas pendekatan komunikatif dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab muhadasah. Tulis studi eksperimen pada siswa. Nah, ini kan judul, sebetulnya ini judul skripsi ya. Jadi kalau mau disubmitkan di jurnal, hendaknya judul itu dimodifikasi lagi, jangan sampai sama persis dengan yang diupload di Digilib ya, Digital Library di kampus kita. Tapi harus ada di dipoles lebih lebih sederhana lagi. Sekarang ini berbicara bahasa Arab, muhadasah itu kan sebetulnya kalau mau muhadasah saja, atau keterampilan bahasa Arab saja. Kemudian studi eksperimen kita jangan masukkan ya. Ada sebagian memang jurnal yang membolehkan, ada jurnal juga yang tidak menggunakan judul kecil. Nah, efektivitas pendekatan, kemudian ada juga bobotnya pendekatan komunikatif integratif dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Saya kira semua sudah tahu untuk menyusun daripada judul yang baik dan benar. Nah, kemudian abstrak ya. Nah, abstrak itu harus ringkas setidak-tidaknya ya mengandung pendahuluan, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil kemudian simpulannya apa gitu. Nah, kata kunci harus alfabetis, sebisa mungkin alfabetis, kata-kata pokoknya. Jadi bukan diambil dari judul. Kalau kata kunci kadang-kadang ada judul simpan lagi di kata kunci gitu. Tapi apa kata kunci daripada penelitian kita itu? 3-5 kata gitu. Nah, ini dalam pendahuluan itu hendaknya ada hipotesis tujuan penelitiannya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian tampilkan juga di situ penelitian terdahulu dengan menggunakan pustaka acuan mutakhir yang relevan dan asli sehingga mencerminkan state of art-nya. Gitu. Kemudian metodenya apa yang digunakan dalam metode penulisan kita itu atau penelitian kita itu, kemudian ada pembahasan, dibahas di sana judul yang atau permasalahannya itu, kemudian simpulan, disimpulkan. Jadi simpulan itu bukan mengambil satu paragraf dari isi naskah ya, tapi ini adalah simpulan jawaban atas hipotesis yang diajukan. Hindari spekulasi dalam pengambilan simpulan harus didasari fakta yang ditemukan dalam penelitian, implikasi penelitian perlu dikemukakan untuk memperjelas manfaat. Kalau ada saran penelitian lebih lanjut bisa ditambahkan dalam simpulan. Simpulan cukup satu paragraf, sebetulnya tidak perlu beberapa paragraf ya untuk menyimpulkannya. Nah, simpulan dasar itu bukan kopas dari pembahasan. Jadi kata saya, pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif. Dan saya kira saya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Kemudian daftar pustaka, nah harus lengkap ya, rujukannya, siapa penulisnya, kemudian apa judul, misalkan judul naskahnya atau judul bukunya, gitu ya. Harus yang terbaru ya, biasanya gitu. Ini contoh referensi yang penulisan daftar pustaka di Ta'lim Al-Arabiyah seperti ini. Ada cara menulis buku pun dari jurnal, dari konferensi itu berbeda-beda. Jadi sehingga pada intinya adalah kita harus melihat template jurnal yang akan kita tuju. Baik, nah ini ada penyebab utama artikel ditolak. Kenapa sih artikel kita sering di reject oleh berbagai jurnal?
berbagai pengelola gitu, ditolak itu singkatan. Satu, data sangat terbatas dan hasilnya tidak ditulis dengan baik. Jadi datanya terbatas. Jadi hanya seperti laporan KKN ya kalau gitu. Mahasiswa KKN itu misalkan melaporkan hasil pengabdiannya, tidak seperti itu. Tapi dalam jurnal itu datanya harus komplit ya, ditulis dengan baik. Kedua, inovasi ataupun novelty tidak ada atau tidak jelas dengan baik, hanya menyadur dari penelitian orang lain gitu ya. Yang ketiga, tidak mengikuti format penulisan jurnal. Jadi tidak mengikuti gaya selingkung atau template yang sudah ditentukan. Objek dan signifikan hasil kajian tidak ada ataupun tidak ditulis dengan baik. Objek dan hasilnya tidak ditulis dengan baik. Kemudian literatur yang dipetik sangat terbatas. Nah, ini literaturnya sangat terbatas. Biasanya literatur yang baik itu adalah yang 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir yang relevan dengan judul penelitian kita. Kemudian analisis yang sempit dan terbatas, analisisnya sangat sempit, misalnya tidak membahas secara komprehensif tentang judul yang disajikan. Kemudian kajian di luar skop jurnal, misalkan ini jurnal ada yang ngirim kajian tentang nasakh mansuh misalkan, dikirim ke jurnal Arabiyat gitu kan tidak nyambung gitu ya. Arabiyat itu lebih pada pembelajaran bahasa Arab gitu ya, kajian tentang sastra Arab, baru itu masuk ke Arabiyat. Tapi kalau kajian nasakh mansuh ayat itu bukan ke situ. Jadi salah jurusan ya, salah jurusan mengirimkan jurnal, submit jurnalnya. Nah ini, kalau tadi alur publikasinya adalah dari mulai mengirimkan, kemudian proses proses review. Kalau saya punya prinsip begini, alur publikasi ilmiah. Yang harus diingat semua peneliti dan akademisi, yang pertama submit. Misalkan di reject, submit lagi ke jurnal yang lain, di reject lagi, submit lagi, reject lagi, submit lagi. Jadi intinya jangan pantang menyerah dalam menulis jurnal, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita baca ya salah satu buku guru besar dari UPI ya, Profesor Haidar Al-Wasilah almarhum, beliau menulis buku yang judulnya Pokoknya Menulis. Pokoknya Menulis. Jadi intinya kita ajukan saja, submit saja tulisan-tulisan kita ke berbagai jurnal. Adapun ditolak, adapun nanti kita di reject, ya nggak jadi masalah gitu ya. Masih banyak jurnal-jurnal yang lain gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini sharing sedikit aja tentang pengalaman menulis jurnal ya, tidak pada pengalaman mengelolanya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ade Arif Ardiansyah. Ternyata ada juga ya pengalaman horor Ustadz. Jadi baru submit udah diteror. Kapan mau publikasi nih di jurnalnya? Tadi kita sudah jalan ke Palangkaraya, kemudian kita sudah ke Bandung. Sekarang kita coba ke Sumatera nih Ustadz, sama-sama dari Sumatera. Ada Ustadz Ahmad Arifin, pemateri kita yang ketiga. Beliau adalah salah satu pengelola jurnal juga dan sudah Sinta 3. Sebelum beliau memaparkan materi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kurikulum beliau. Nama lengkap Ahmad Arifin, beliau lahir di Matam Ilir, kemudian sekarang aktif di IAIN Metro sebagai dosen tetap dan pengajar juga di Pondok Pesantren Al-Imam. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada para penanya yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin boleh di kolom chat disampaikan, dan jangan lupa hari ini kita ada door prize, jadi nanti kita lihat mana peserta yang aktif gitu ya dalam kegiatan webinar ini. Selanjutnya kesempatan yang ketiga kepada Ustadz Ahmad Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Suci.
Saya cek audio terdengar ya. Alhamdulillah terdengar Ustaz. Coba saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ustadz Talkis Nurdianto sebagai pembina, kemudian Ustadz Aski, Ketua Umum PPJ KPA Indonesia, Ustadz Mahfud, Ustadz Ade Arif sebagai narasumber, dan Ustazah Suci, beserta para Bapak Ibu, Ustazah pengelola jurnal se-Indonesia, dan juga para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini ya, sudah diberikan kesempatan oleh Ustadz Aski untuk memaparkan materi atau sharing lah, bahasanya sharing session ya, serta para pengelola jurnal dan tentunya secara umum ya. Di sini sedikit hanya menyampaikan pengalaman kami mengelola jurnal An-Nabiyah yang saat ini sudah di Sinta 3 ya. Tadi sudah dipaparkan di materi pertama oleh Ustadz Mahfud terkait dengan pengalaman dan motivasi, kemudian yang kedua oleh Ustadz Ade Arif tentang substansi penulisan ya, artikel itu. Di sini saya ingin melengkapi terkait dengan manajemen pengelolaan. Nah, kebetulan juga banyak hal yang mungkin di sini nanti kita sharing ya terkait dengan manajemen pengelolaan jurnal itu sendiri, dan tentunya mungkin bisa menjadi inspirasi atau menjadi kebijakan Ustadz dan Ustadzah sekalian. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan ya, jurnal yang kami kelola adalah An-Nabiyah yang saat ini sudah terindeks BOAJ, kemudian Sinta 3, kemudian Garuda dan Moraref ini karena tuntutan untuk diakreditasi itu harus ada syarat untuk didaftarkan ke Garuda, dan juga Moraref ini kalau jurnalnya termasuk di Kementerian Agama seperti itu. Sedangkan Google Scholar bisa diindeks sendiri, cross-check, dan itu bisa mendaftar seperti itu. Kemudian terkait dengan perjalanan An-Nabiyah yang saat ini sudah kita lewati, yang sudah berlangsung ya. Di Sinta 5 kami mendapatkannya di 2018. 2018 kami Sinta 5, kemudian Sinta 4 di tahun berikutnya 2019, kemudian di tahun 2020 kemarin baru Sinta 3. Dan semoga kalau kita melihat jarak tahunnya ini ya, 1 tahun naik tingkat ya, semoga nanti didoakan saja dan atas bimbingan para Ustazah di sini bisa naik ke Sinta yang lebih baik seperti itu. Tentu dengan pengelolaan dan dukungan dari para tim ya, editor, baik editor maupun reviewer, untuk mendapatkan akreditasi Sinta yang lebih baik. Kemudian terkait dengan selama ini kami mengusulkan di Arjuna ya, di Sinta 5 itu sudah peninggalan, jadi sebelum kami mengelola sudah ada pengelola sebelumnya. Jadi termasuk juga seperti Ustadz Mahfud dan Ustadz Ade tadi mendapatkan warisan. Jadi jurnal ini warisan yang diberikan kepada tim kami, yang dalam hal ini saya sebagai pengelolanya. Di Sinta 4 ya, Sinta 5 kami sudah mengajukan, dan di Sinta 4 ini kami ajukan di tahun 2019 usulannya, kemudian sudah melewati tahap-tahapan dan akhirnya
keluar di akhir tahun, yaitu 2019. Alhamdulillah dari Sinta 5 ke Sinta 4 itu dengan berbagai ya masukan daripada asesor ya. Kemudian di Sinta 3 ini juga alhamdulillah kita dapatkan di akhir tahun 2020 ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya jurnal An-Nabiyyah ini juga kalau kita lihat secara nilainya ya di sini tidak hampir tidak Sinta 3 seperti itu ya. Mungkin dapat syafaat juga dari para asesor yang sebelumnya ya banyak apa ya istilahnya kita banyak usahakan secara baik secara substansi naskah yang diterbitkan dan juga manajemen yang kita lakukan di jurnal An-Nabiyyah ini. Jadi hampir saja nilai 61 ini kan kalau di bawah 60 itu sepertinya di Sinta 4 ya Mas. Jadi Sinta 3 ini kita dapatkan di poin 61,25 ya. Salah satunya juga ada hal yang menarik ya, mungkin bisa jadi inspirasi para pengelola jurnal yang lainnya yang mungkin nanti akan mengajukan. Nah, di Sinta 3 ini, pengajuan Sinta 3 ini kami menuliskan user dan password untuk asesor itu dengan passwordnya Bismillah Sinta 3 seperti itu. Jadi memang kami niat tidak langsung ke Sinta 2 karena kami melihat di jurnal kami ini juga belum layak seperti itu. Jadi cukup Sinta 3 sudah kami dapatkan ya sudah alhamdulillah bertahap dengan perbaikan-perbaikan yang ada, nanti tiap tahun kami usahakan bisa naik ke Sinta yang lebih baik seperti itu. Kemudian terkait yang saya sampaikan di awal tadi ya, saya di sini akan membahas terkait beberapa hal sepele yang biasanya terlewatkan dalam pengelolaan jurnal. Jadi di sini saya fokus kepada pembahasan secara manajerial, manajemen dalam pengelolaan jurnal. Ya, ada beberapa hal ini yang menurut kami, menurut pengalaman kami ini mungkin ada beberapa hal yang sepele tetapi sebenarnya penting dalam pengelolaan jurnal yang Bapak Ibu kelola seperti itu. Yang pertama di sini adalah terkait dengan mengupdate indexing Google Scholar Journal. Nah, ini saya kira penting ya karena dilakukan karena ini ada kaitannya dengan kalau di Sinta, akun Sinta peneliti itu jika artikel yang mereka miliki di jurnalnya itu belum diupdate ya di akun jurnalnya, maka tidak nampak di situ masuk Sinta berapa seperti itu. Jadi sebagai pengelola jurnal ya diupayakan setiap setelah terbit itu kita bisa mengupdate di Google Scholar-nya karena web Sinta itu mengambil data dari Google Scholar yang dimiliki oleh jurnal. Begitu juga DOAJ. DOAJ itu saya kira juga perlu di-update secara manual ya dengan menjadi bahasanya publisher ya. Jadi tentunya kita harus punya akun publishernya untuk jurnalnya. Jadi bisa diupdate artikel yang tapi catatannya dengan catatan kalau jurnalnya sudah DOAJ seperti itu. Tetapi kalau saya pernah dengar bahwasanya kalau DOAJ nanti tidak diupdate seperti itu akan ada diskualifikasi seperti itu sementara karena DOAJ akan saat ini sudah mulai agak bahasanya agak galak seperti itu. Jadi proses pengajuannya juga agak sulit. Maka mereka memberlakukan ketika nanti dicek tidak nampak artikel-artikel yang sudah dipublish mungkin bisa dikeluarkan seperti itu. Dan An-Nabiyyah beberapa juga sudah kami update dan ada yang belum gitu. Jadi kita saling mengingatkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penyesuaian nama jurnal dengan ISSN yang ada. Nah, jadi
ISSN tiap jurnal itu masing-masing mempunyai ISSN. Kalau ibarat ISSN jurnal itu ibaratnya apa? Istilahnya kalau kita itu akta lahir ya. Jadi kalau nama kita sesuai akta lahir maka itu tidak bermasalah. Tapi dalam dunia perjurnalan ya, ketika aktanya ISSN-nya dengan jurnal yang ditampilkan itu berbeda, maka itu tentu akan bisa apa ya bahasanya mengurangi nilai mungkin dalam proses akreditasi, pengajuan akreditasi. Karena memang hal ini juga kami alami ya. Sebelumnya di Anabiho itu namanya panjang ya, Anabiho _2 jurnal pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab. Tapi ketika dapat penilaian dari asesor itu ya, ada saran bahwasanya disesuaikan dengan ISSN yang ada. Maka kami ikuti dan ya ada efeknya bahwasanya penilaian di dalam penilaian akreditasi itu ada pengurangan ketika memang berbeda di antara nama yang ada di ISSN dengan nama yang ditampilkan di jurnal. Jadi mungkin bisa dilihat lagi nama ISSN yang ada dan di jurnal itu disamakan. Kemudian pengaktifan DOI atau Digital Object Identifier. Saya kira juga ini hal yang penting yang harus dilakukan oleh pengelola jurnal. Ketika proses pengajuan akreditasi, hal ini adalah hal wajib. Jadi salah satu syaratnya DOI itu harus aktif di 4 edisi atau di 2 tahun terakhir ya. 2 tahun pengajuan itu harus aktif semua. Dan kami di Anabiwo di IAIN Metro itu dulunya berlangganan DOI secara langsung ke Crossref ya. Tetapi melihat ada RJI yang dalam hal ini bisa membantu terkait dengan pembayaran DOI, saya kira lebih efisien jika kita memakai jasa RJI, dan di situ tentu banyak berbagai sharing dengan tim RJI nanti ketika ada masalah dalam pengaktifan DOI. Karena ini saya kira hal penting dalam pengelolaan jurnal, apalagi saat ini tuntutan kita adalah semuanya digital. Jadi bukan lagi secara cetak, tetapi secara digital, dan DOI ini adalah hal yang penting. Dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga kerjasama dengan RJI. Kemudian terkait hal selanjutnya yang saya kira penting juga, ya terkait mengecek ulang update metadata sebelum publish. Nah, hal-hal seperti ini sepele ya, tetapi kalau tidak dilihat lagi, kadang bawaan dari penulis itu tidak lengkap juga. Kadang penulisnya 3, dia hanya menuliskan nama 1 orang, dan hal itu yang bisa melengkapi atau yang bisa kasih masukan adalah jurnal manager ya, yang punya akses ke dalam pengelolaan jurnal tersebut ya. Jika misalkan di situ judulnya ada yang salah atau judul yang masuk itu yang sebelum sebelum proses review kemudian ada perubahan, itu tentu kalau penulisnya tidak mengganti sendiri, maka ketika dipublish tanpa diedit terlebih dahulu, maka akan ada perbedaan seperti itu. Jadi bisa mengecek ulang dan mengupdate metadata sebelum publish. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin hal yang tambahan saja ya terkait dengan pengelolaan, yaitu mengisi full issue di OJS berupa cover, editor board, table of content. Jadi hal ini mungkin bisa ditambahkan untuk mungkin ya nilai plus saja lah untuk proses akreditasi, dan juga mungkin ya membantu penulis ya ketika memang membutuhkan jurnal itu dalam hal cetak ya, mungkin bisa cukup mendownload dari OJS-nya, dari covernya sudah ada, kemudian editorial board dan tabel of content ya, daftar isinya, dan pemilik artikelnya itu bisa langsung mendownload dan mungkin bisa mencetak sendiri seperti itu, karena tidak semua jurnal itu mencetak
jurnal yang dimaksud, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan reward ya. Jadi di An-Nabiyuh ini saat ini memang kita tidak bahasanya memberikan hal yang lebih yang pantas untuk reviewer ya atau dan tim editor, kecuali hanya ya sertifikat seperti itu. Jadi mungkin di jurnal-jurnal yang lain ada yang mungkin terlewatkan ya, mungkin bisa ditambahkan ketika Bapak Ibu mengelola, buatkanlah untuk sertifikat para reviewer dan editor agar bisa digunakan untuk jenjang karir atau untuk yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu masukan atau sharing dari saya terkait dengan manajemen pengelolaan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa tahu ternyata mengelola jurnal itu butuh motivasi yang konsisten gitu. Jadi nggak putus jalan. Baiklah para peserta webinar PPJKBA Indonesia yang sesi ke-7 ini, kita akan mulai sesi diskusi. Kali ini kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat kali ini. Sebelumnya kami mengingatkan bahwa ada link absensi, mohon kesediaan bagi Bapak Ibu untuk mengisi absen hari ini. Pertanyaan yang pertama mungkin kita ajukan kepada Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak. Di sini pertanyaannya dari Ustazah Nelly Putri. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, kenapa untuk referensi sangat disarankan dari jurnal-jurnal? Bukan jurnal-jurnal ada kalanya juga mengutip dari buku-buku yang relevan. Apa sih plus minusnya gitu ya? Kemudian berapa persen mesti harus dari artikel jurnal? Nah, silakan Ustadz dijawab kepada Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak, kami silakan. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang bertanya, yang mana ini kaitannya juga dengan referensi ya, ini juga mungkin menjadi dipertanyakan juga kepada para teman-teman, kenapa kok harus mayoritas dari jurnal gitu ya. Dan di jurnal yang kita kelola, di jurnal Al-Ta'arif itu untuk referensi biasanya kita syaratkan minimal 20 referensi dan 80% dari jurnal. Nah, kenapa kok dari jurnal gitu ya? Karena faktanya memang kenapa kok dari jurnal? Jurnal yang terbit itu kan berdasarkan hasil penelitian. Nah, yang terbit itu kan apa yang kita terbitkan, apa yang kita tuliskan, kita susun, itu kan semuanya berdasarkan hasil dari penelitian. Nah, maka keabsahannya, artinya kemutakhirannya, maka jurnal justru sangat diunggulkan. Maka dari itu, wajar jika para pengelola itu lebih menitik beratkan kepada referensi dari jurnal, apalagi jurnalnya terindeks Scopus, kan seperti itu. Berarti ini kan sudah ranahnya internasional dan berkualitas gitu. Dari buku boleh, tapi biasanya kalau dari buku itu teoritif. Bahkan ada beberapa pengelola mungkin yang mengatakan seperti ini, dari buku boleh, tapi syaratnya harus dari buku yang berbasis penelitian. Contoh misalnya yang lagi populer kan book chapter ya misalnya ya. Itu kan dari hasil penelitian yang kemudian diterbitkan. Jadi kita tidak lagi mengulang teori. Kan kalau dalam buku biasanya mayoritas teori ya, bahasa adalah, media adalah, tapi langsung bagaimana penggunaan media ini efektifnya dalam pembelajaran ini hasilnya bagaimana. Nah, itu yang kita cari. Maka sehingga kenapa kok para pengelola justru lebih menitik beratkan kepada referensi dari jurnal, baik jurnal nasional maupun bagus-bagus lagi dari jurnal internasional. Dan itu juga menjadi persyaratan dalam akreditasi juga, akreditasi jurnal. Jika diminta jika artikel yang diterbitkan itu mayoritas dari jurnal yang mesti dalam 5 tahun terakhir misalnya rentannya begitu ya. Nah, itu akan menambah nilai dari akreditasi jurnal tersebut. Jadi selain dari faktor secara yuridis gitu ya, dan juga faktor dari aspek kualitas dari artikel yang kita tulis dan kita publikasi. Saya kira seperti itu, Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya ringkas, padat, dan sangat jelas sekali.
Kita masuk ke pertanyaan kedua. Di sini ada Ustadz Muhammad Zailani. Kita tujukan pertanyaan untuk pemateri kita yang kedua, Ustadz Ade Arif Ardiansyah. Pertanyaannya, pertanyaannya dari Ustadz Faiz Azhari. Bagaimana tips untuk mendapatkan akreditasi bagi jurnal yang baru nih Ustadz? Gitu. Kepada Ustadz Ade Arif Ardiansyah, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagi pengelola yang baru bisa belajar ya, sharing di kepada teman-teman ataupun pada pengelola di PPJ KBA bagaimana teknik mengelola jurnal yang baik. Di antaranya adalah misalkan dalam penerbitan ya, skala penerbitan itu harus rutin memang ketika dalam misalkan 1 tahun 2 kali memang harus rutin bulan misalkan Juni dan Desember itu misalkan harus terbit tepat waktu. Kemudian dalam sisi manajerial OJS-nya pun harus secara tertib ya. Bagaimana istilahnya kalau di Bandung itu tektok ya, tektok dengan antara reviewer kemudian editor kemudian author juga itu harus di manage secara baik. Saya kira tidak bisa dijelaskan di sini, tapi nanti kita bisa sharing lewat WA ataupun di grup PPJ KBA gitu ya, karena akan panjang sekali sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya begitu. Baik, terima kasih Ustadz Ade Arif Ardiansyah. Masya Allah, beliau bersedia nih secara langsung untuk face to face ibaratnya gitu ya Ustadz, meskipun lewat WhatsApp gitu. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Para peserta webinar kali ini tidak terasa ya sudah 53 partisipan yang masih bertahan. Itu membuktikan bahwa semangat kita untuk tetap menulis itu sangat baik sekali. Pertanyaan yang ketiga dari Ustadz Muhammad Zailani, kita tujukan kepada pemateri kita yang ketiga, Ustadz Ahmad Arifin. Pertanyaan pertama, apakah boleh kita menulis jurnal tanpa afiliasi lembaga nih Ustadz? Kasusnya misalnya kita belum kuliah S2, itu kan berarti belum punya afiliasi. Nah, kalau misalnya boleh, gimana mekanismenya? Itu pertanyaan yang pertama, kemudian ternyata ada pertanyaan yang kedua lagi. Mohon maaf, materi webinar itu sudah di-share ya teman-teman di kolom chat, nanti bisa di-download secara mandiri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah penelitian kita saat tahun 2019 misalnya masih bias dipublikasikan sekarang atau harus yang terbaru? Terima kasih Ustadz atas perhatian dan jawabannya. Silakan Ustadz Ahmad Arifin untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Terkait pertanyaan dari Ustadz Zainuri ya. Ustadz Zainuri ada 2 ya. Yang pertama, bagaimana jika penulis itu tidak punya afiliasi seperti itu begitu ya. Jadi kalau menurut saya afiliasi itu bisa dituliskan ya tidak hanya kampus ya, dari sekolah mereka misalkan beliau mengajar gitu, itu bisa dituliskan, atau misalkan beliau itu posisinya sudah lulus S1, nah itu bisa dituliskan hasil karya misalkan dari belajar di S1-nya, ditulis afiliasi untuk S1-nya seperti itu. Kemudian apakah jika manuskrip artikelnya itu tahun 2019, apakah bisa dipublikasikan di tahun saat ini, apakah harus yang baru? Kalau menurut saya ya bisa saja, tergantung kebutuhan jurnal masing-masing itu. Jadi tiap jurnal itu ada yang menuntut harus baru, kemudian ada yang penting original, dalam arti ketika dicek itu tidak melebihi batas standar maksimal Turnitin atau yang lainnya. Nah, saya kira yang penting itu hasil karya sendiri dan diterima oleh jurnal yang dimaksud, ya saya kira juga bisa diterima juga seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan jawabannya.
Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Banyak sekali antusias teman-teman peserta webinar hari ini untuk mengajukan pertanyaan pada para pemateri yang luar biasa pengalamannya. Pertanyaan yang keempat untuk pemateri yang pertama, bagaimana cara menawarkan kepada orang yang akan menulis agar bisa menulis dan publish di jurnal yang belum terakreditasi, sedangkan kebanyakan inginnya publish di jurnal yang telah terakreditasi. Monggo Ustadz. Baik, syukron jazilan. Ini juga berkaitan banget dengan pengalaman saya dulu. Ya, namanya jurnal belum terakreditasi, itu susah nyari artikel, serius. Dan itu saya kira semua pengalaman dari para pengelola jurnal menyatakan hal yang sama. Sampai alhamdulillah saat ini saya ikut mengkoordinir jurnal-jurnal teman-teman dari kampus IAIN Palangkaraya, bertanya juga kaitannya sama. Kok sulit ya nyari artikel gitu. Beda kalau kita yang sudah terakreditasi kan jurnal itu masuk silih berganti. Ya kita bukan apa lagi ya, kesulitan bahkan untuk menolak itu sulit. Tadi mohon-mohon banget itu. Tapi ya gimana lagi artikelnya kurang, kualitasnya belum sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Oke. Pengalaman saya dulu, bagaimana caranya artikel itu bisa masuk meskipun jurnal kita belum terakreditasi. Perbaiki tampilan dari jurnal yang dikelola. Satu, saya minta teman-teman silakan perbaiki tampilannya, dibuat seindah mungkin. Dan kalau bisa jajaran tim editorialnya itu memperlihatkan bahwa pengelolaan ini benar-benar serius dikelolanya. Misalnya dulu Al-Ta'arif meskipun masih belum terakreditasi, kita sudah punya kurang lebih 5 reviewer dari luar negeri. Nah, itu artinya serius. Mereka melihat, oh ini meskipun belum terakreditasi, tapi reviewernya sudah tingkatnya internasional ini. Artinya mereka akan mempertimbangkan itu. Ini mungkin ke depannya jurnal ini akan menjadi jurnal yang bagus. Alhamdulillah sekarang kita alhamdulillah sampai di Sinta 3 dengan ya berbagai macam gonjang-ganjing pada akhirnya. Nah, kemudian yang kedua juga selain memperbaiki tampilan, perbaiki indeks. Jadi misalnya indeksnya gitu. Apakah indeks DOAJ itu harus terakreditasi? Tidak. DOAJ itu tidak perlu terakreditasi. Jadi persyaratan dari DOAJ itu kan sebenarnya kita tidak harus terakreditasi. Ya minimal ada 10 artikel yang sudah terbit dan reviewer, karena dulu kita pernah ditolak juga waktu submit ke DOAJ. Jadi reviewernya itu juga minimal ada 10 reviewer. Editornya juga saya sarankan minimal ada 10. Saya alhamdulillah membantu bersama teman-teman yang lain, bersama Alsoniat UPI Bandung, sekarang sudah terindeks DOAJ, Sinta 5. Alhamdulillah, kita bareng-bareng submit ke DOAJ. Saya sama Ustadz Anwar, kita submit nih. Kemudian ada juga jurnal yang lain, kita minta bimbingan untuk submit ke DOAJ, alhamdulillah bisa gitu. Nah teman-teman silakan nanti kalau yang ingin bimbingan submit DOAJ, komunikasi aja, insya Allah bisa saya bantu untuk yang mau tingkat untuk ke DOAJ. Kemudian yang terakhir, cara paling mudah sebenarnya, tapi ya susah-susah gampang. Kita kan yang namanya kuliah itu punya banyak teman ya, satu prodi itu. Nah, kalau bisa teman-teman yang skripsinya teman-teman atau tesisnya teman-teman, dipoles saja, dipoles ikuti sesuai template-nya, ya diperbaiki menjadi bagus lah sesuai standar jurnal minimal. Nah, terbitkan artikel tersebut. Itu cara paling mudah saya kira. Kita punya banyak teman, kita punya dosen-dosen yang ada di sini gitu. Kita punya para guru, membantu para guru malah mantap lagi. Artinya membantu mereka untuk naikkan pangkat, mungkin bisa juga seperti itu. Oke, saya kira gitu saja. Baik, terima kasih Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak atas jawabannya, luar biasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Apri Wardana Ritonga, bahwa dalam aspek penulisan dan sistematika penulisan artikel, apa sih yang mempengaruhi nilai akreditasi jurnal nih Ustadz? Kepada pemateri kita yang kedua, mungkin bisa memaparkan jawabannya secara ringkas. Baik, dalam akreditasi jurnal itu ada yang disebut dengan nilai daripada substansi ya, substansi naskah. Nah, di sana yang berpengaruh diantaranya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud, yaitu referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam naskah. Nah, itu salah satu penilaian juga. Kemudian keterbaruan daripada
judul-judul yang diterbitkan di sebuah jurnal itu juga menjadi penilaian juga. Selain memang kualitas misalkan namanya manajemen OJS-nya juga harus betul. Nah, tapi untuk masalah naskahnya sebetulnya asalkan antar satu naskah dan naskah yang lainnya konsisten. Jadi jangan sampai misalkan dalam satu terbitan naskah yang ini misalkan abstraknya hanya bahasa Arabnya saja, tidak ada bahasa Inggrisnya, yang satunya bahasa Inggrisnya saja gitu. Jadi memang harus konsisten dalam penulisan naskah itu. Nah, itu menjadi penilaian daripada ketika kita mau mengajukan akreditasi. Jadi bukan hanya misalkan penulis dari luar negeri juga itu menjadi salah satu nilai plusnya. Jadi kualitas naskah itu harus memang dijaga betul ya, terutama konsistensi daripada penulisannya gitu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ustazah Lastri Amalia. Beliau menanyakan bahwa untuk jurnal yang sudah terakreditasi sebelumnya, apakah bisa diajukan lagi untuk naik Sinta 2? Kemudian seperti apa rules dan yang lebih baik meningkatkan akreditasi jurnal tahun lalu atau submit jurnal baru nih Ustadz? Pertanyaan ini kita ajukan untuk pemateri kita yang ketiga kepada Ustadz Ahmad Arifin. Kami silakan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tersebut, menurut saya jurnal yang sudah terakreditasi ya, akreditasi kan jenjangnya ada 1 sampai 6 ya. Dan biasanya kalau jurnal itu dia tidak istilahnya pengelolaannya sudah baik dan cukup baik lah seperti itu. Mungkin ya paling jelek itu Sinta 5, Sinta 6 itu yang mungkin tidak diurusi sama sekali dan kemudian diajukan itu dapat Sinta 6. Itu biasanya seperti itu. Sinta 5 itu sudah agak ada upaya untuk mengelola jurnal tersebut, Sinta 4 naik di atasnya lagi gitu. Jadi terkait dengan apakah jurnal yang sudah terakreditasi kemudian mau diajukan lagi apakah bisa? Sangat bisa. Dan terkait dengan pengajuan tersebut tahun lalu itu agak mudah ya, maksud itu agak cepat, tetapi mulai tahun 2021 ini sepertinya pengalaman teman-teman itu ada kendala ketika mengajukan, ada sampai 6 bulan bahkan 1 tahun itu tidak dinilai-nilai oleh asesor ya, karena mungkin ada pergantian dari kementerian yang kemarin itu ya, perubahan itu. Jadi saran saya ya yang sudah terakreditasi itu tinggal diperbaiki sesuai dengan ketentuan akreditasi, ajukan lagi, itu akan lebih baik ya. Tetapi kalau ingin membangun jurnal dari awal itu juga sebenarnya bagus, tapi harus konsisten dari awal seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya, atas jawabannya yang luar biasa dari masing-masing pemateri kita pada hari ini. Mungkin bagi para peserta webinar yang belum mengisi absensi, linknya sudah tertera di kolom chat. Dimohon kesediaannya untuk mengisi link absensi tersebut. Baik, mungkin pada sesi kali ini, sesi tanya-jawab kita cukupkan sampai saat ini, karena memang keterbatasan waktu kita yang mengharuskan kita untuk menutup acara ini. Baiklah, terima kasih Ustadz Mahfuz Rizky Mubarak, terima kasih juga kepada Ustadz Ade Arif Ardiansyah, kemudian kepada Ustadz Ahmad Arifin. Semoga segala yang disampaikan baik berupa sistematika kepenulisan jurnal ataupun bagaimana sih mengelola secara manajerial jurnal itu bisa diaplikasikan untuk teman-teman kita di luar sana yang akan terus termotivasi untuk naik akreditasinya nantinya. Baik, demikianlah sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab kita pada siang hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber luar biasa sekali, dan
tadi saya menjanjikan door prize karena sekarang tanggal 2 September, kemudian ada 3 narasumber, jadi saya memilih pertanyaan yang nomor 2 karena 2 September. Karena banyak sekali pertanyaan, jadi bingung nih Ustadz untuk milih yang mana. Jadi karena hari ini tanggal 2 September, maka saya memilih penanya nomor 2 yang mendapatkan door prize, yaitu dari Ustadz Faiz Azhari. Mungkin kepada Ustadz Faiz Azhari bisa mencantumkan alamat di kolom chat. Jadi nanti ada kiriman ya yang datang gitu ya ke rumah Ustadz gitu. Jadi itu dari PPJKBA Indonesia, insya Allah. Nah kemudian door prize yang kedua, karena hari ini ada 3 pemateri, maka saya mengambil angka 3 untuk mendapatkan door prize hari ini, itu untuk Ustadz Muhammad Zailani. Nah, begitu juga untuk Ustadz Muhammad Zailani, mungkin bisa mencantumkan alamatnya di kolom chat pada siang hari ini. Karena kalau misalnya nggak dicantumkan, nggak tahu mau dikirim kemana gitu ya, door prize-nya kan sayang-sayang gitu. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta webinar hari ini, luar biasa sekali. Lebih dari 50 orang peserta hari ini hingga akhir sesi acara ini. Kemudian alhamdulillah kita sampai di penghujung acara webinar kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, tak lupa tadi di awal saya menyampaikan pantun, di akhir saya tutup juga dengan pantun. Sangat banyak pohon pepaya diangkat dengan motor. Mohon maaf dari saya sebagai MC dan moderator. Ingin membeli sebongkah berlian mahal berwarna putih. Kami ucapkan terima kasih para peserta webinar, kurang lebihnya terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengikuti webinar-webinar selanjutnya untuk PPJKBA Indonesia. Semoga semakin sukses dan semakin memberikan manfaat untuk Indonesia yang lebih baik. Akhir kalam dari saya sebagai moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.